Tuh kan kejadian lagi. Kamu harus segera menyiapkan tas untuk ngantor sambil terburu-buru nyeruput kopimu. Alarm yang biasanya berisik, pagi ini nggak berbunyi. Telat deh jadinya. Saat kamu sudah siap pergi, tiba-tiba terdengar jeritan dari luar. Kamu pun bergegas mencari sumbernya. Barangkali ada yang butuh bantuan. Saat kamu melihat sekeliling, semuanya biasa saja. Cuma ada cewek yang lagi kesal sambil mencet-mencet ponselnya. Sesaat kemudian, dia menatapmu sambil menceracau soal baterai. Gimana? Kamu kurang bisa menangkap ucapannya. Mungkin ada telepon penting yang nggak keangkat dan ponselnya lowbat. Oke, kamu mencoba membantunya dengan mengambil pengecasmu di dalam rumah. Saat mencabut pengecasmu, kamu baru tahu, kok ponselmu juga mati. Aneh, harusnya kan dayanya terisi penuh setelah dicas semalaman. Tadi alarmmu juga mati. Mungkin lagi ada pemadaman listrik? Saat kamu mengecek laptop, pikiranmu semakin gak karuan. Laptopnya gak mau nyala. Padahal hari ini kamu harus melakukan presentasi penting di kantor. Gimana dong? Ups, kamu baru ingat, cewek yang di luar tadi masih nunggu pengecasmu. Saat kamu keluar lagi, dia sudah pergi. Jalanan mulai kelihatan seperti di film-film bencana. Para pejalan kaki mulai bersungut-sungut dan kebingungan. Dari percakapan mereka, kamu bisa nguping beberapa patah kata soal daya dan baterai. Wah, gawat nih. Tetanggamu yang tinggal di seberang jalan terduduk lunglai sambil memegangi lutut dan menggaruk-garuk kepala. Gak jauh dari situ, hoverboardnya tergeletak begitu saja. Mungkin dia baru saja terjatuh. Kamu pun semakin penasaran, kenapa mereka sangat kelimpungan? Memangnya ada masalah besar apa sih? Tukang koran langgananmu menghentikan sepedanya di dekatmu. Dengan nafas tersengal-sengal, dia berkata, "Baterai sepedaku rusak nih. Terpaksa deh, aku harus gowes di tanjakan kayak dulu lagi." Teman kantormu berlari ke arahmu sambil mengeluhkan mobilnya mogok. Lalu, kamu mencoba membantunya, tapi nggak berhasil. Akinya nggak mau nyala sama sekali. Sepertinya mereka punya masalah yang sama. Jalanannya juga kelihatan lengang. Coba deh, nyalakan dulu mobilmu. Gagal juga. Kamu masih sibuk berpikir keras untuk mencari solusi selain pakai mobil. Tapi tiba-tiba bongkahan logam besar jatuh dan meledak hingga berkeping-keping. Drone ternyata. Jalanan seketika dipenuhi dengan kobaran api. Kamu dan temanmu segera kabur menuju dalam rumahmu. Nggak apa-apalah. Yang penting hari ini kamu nggak ngantor. Setelah temanmu bilang kalau semua alat elektronik nggak bisa berfungsi, kamu segera ngecek peralatan di rumahmu. Ke kamar mandi saja. Coba cek alat cukurnya. Mati. Sikat gigi elektrik juga mati. Kalau mobil-mobilan beremot, hadiah ultamu yang ke-12 gimana? Kamu langsung mengecek kolong tempat tidurmu. Dan benar saja, mobilnya masih ada di situ, penuh dengan debu. Setelah mengambilnya, kamu langsung mencobanya. Mati. Mungkin karena sudah lama dianggurin. Kan sudah lebih dari 10 tahun. Ya udah deh, ambil aja lampu luar ruangan di rumahmu. Gimana kalau pas hari raya nanti lampunya mati? Bisa gawat urusannya. Kamu semakin gelisah karena pendeteksi asapnya juga mati. Gimana dong kalau nanti ada gadget yang bermasalah lalu memicu kebakaran? Tapi untungnya kebanyakan gadget nggak akan berfungsi. Oke lah, perlu kamu periksa juga tuh perangkat terpenting di rumahmu. TV. Saat menyalakannya dengan remote, jelas saja mati. Mungkin TV-nya bisa dinyalakan tanpa remote. Setelah beberapa saat ngutak-ngatik tombolnya, akhirnya bisa nyala juga. Kamu masih belum tahu kenapa sejumlah peralatan nggak bisa dipakai. Acara di TV menyiarkan berita yang sama. Rupanya semua baterai di seluruh dunia nggak bisa berfungsi. Pantesan TV-nya masih bisa nyala tanpa remote. Semua channel menayangkan siaran berita darurat dengan menampilkan video kekacauan lalu lintas dan orang-orang yang mengeluhkan gadget rusak. Seseorang menggedor pintu depan rumahmu. Bel pintu nirkabelmu kan mati. Bagus juga sih, kamu nggak perlu lagi tuh pura-pura nggak ada di rumah saat tetanggamu mau berkunjung. Dan semoga amplifier gitar milik tetanggamu juga mati. Kayaknya enak tuh bisa tidur sampai siang saat weekend nanti kalau nggak ada yang berisik-berisik. Headphone wireless barumu juga pasti nggak akan berfungsi. Padahal kamu masih kredit hingga beberapa bulan ke depan. Kok udah nggak bisa dipakai aja? Temanmu yang satu lagi, Rian, datang ke rumah. Dan untungnya dia berotak encer.
yang mungkin bisa membantumu mencari tahu tentang semua ini. Kamu semakin parno saat dia bilang, masalahnya sudah semakin parah. Peranan baterai memang sangat penting bagi kehidupan kita. Sebagian besar teknologi yang kita pakai saat ini memerlukan baterai agar bisa berfungsi. Tapi kita sering mengabaikannya. Ya, mungkin hingga remote TV nggak berfungsi lagi. Rian mulai menjelaskan, baterai pertama kali ditemukan pada awal abad ke-19. Benda ini bisa menyimpan energi kimia yang kemudian diubah menjadi listrik untuk memberi asupan daya pada perangkat kita. Kamu segera menyelanya. Udah, to the point aja. Maksudnya apa nih? Gimana ponselku bisa berfungsi lagi? Dia cuma menanggapimu dengan gelengan kepala. Rupanya, para ilmuwan di seluruh dunia sedang menyelidiki masalah ini. Tapi semua baterai sama sekali nggak bisa dipakai. Dan mereka masih pusing 7 keliling untuk mencari penyebabnya. Kebanyakan baterai yang kita gunakan berjenis lithium ion, yang juga terdapat pada ponsel dan laptop. Baterai jenis ini gampang dicas ulang dan memberi suplai daya yang stabil dan andal. Tapi saat ini, lithium ion sudah nggak bisa dipakai lagi. Cuma bongkahan logam yang nggak punya fungsi apa-apa. Baterai sekali pakai juga sama saja. Semuanya nggak bisa berfungsi. Nggak ada lagi alat yang bisa menyimpan daya listrik. Rian kelihatan takut dan sedih. Dunia seolah mundur lagi ke abad ke-19. Kamu tetap optimistis semuanya akan membaik. Tapi kamu juga menyadari dunia akan berubah drastis kalau daya listrik gak bisa disimpan. Kamu jadi paham kenapa Rian kelihatan sangat murung dan pucat pasi. Lalu, harus gimana nih? Gak ada jam tangan digital, tablet, laptop, dan kalkulator. Mungkin kita perlu mengingat nomor telepon di luar kepala dan belajar menghitung 14 kali 6. Gimana kita akan tahu jam? Gimana kamu bisa bangun pagi kalau nggak ada alarm? Tapi yang penting, kamu akan tidur lebih cepat tanpa ponsel. Apa kita juga harus bangun dari kursi tiap kali mau menyalakan TV? Dan mereka harus bersosialisasi tanpa ponsel saat datang ke kafe. Gak akan ada lagi laptop dan bekerja di mana saja. Kamu gak akan bisa bikin dokumen di Microsoft Word. Dan kamu harus mulai membiasakan diri dengan menulis tangan. Pakai pulpen dan kertas? Kapan terakhir kali kamu menulis tangan? Saat SMA ya? Wah, kamu perlu mulai baca buku lagi deh. Lagian, gak ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kindle sudah gak bisa dipakai. Jadi, kamu perlu beli buku fisik. Harganya pasti lebih mahal. Orang-orang perlu menikmati tiap momen yang mereka punya karena mereka gak bisa mengabadikannya melalui potret. Gak akan ada skuter listrik maupun motor. Mobil listrik juga gak akan bermanfaat. Meski nggak bisa beli, kamu tetap senang kok. Orang kaya di luaran sana mampu membelinya. Lalu, mobil apa yang saat ini muncul? Kapal pun punya sejumlah bagian yang perlu daya listrik. Gak ada manfaatnya juga. Mungkin kamu akan melihat lagi kapal layar besar, seperti yang dipakai oleh para perompak. Gimana dengan pesawat? Kan perlu aki juga. Wah, kayaknya perjalanan ke Spanyol nggak akan bisa terwujud. Kalau mendengarkan musik saat naik kendaraan umum, gimana? Mana bisa? Apa kamu akan mulai ngobrol dengan orang lain? Lalu gimana dengan medsos? Kamu nggak akan bisa buang-buang waktu dengan ngecek medsos lagi. Gimana kalau mau berangkat kerja? Tanpa mobil, kamu harus bangun pagi dan jalan kaki berkilo-kilometer setiap hari. Kamu juga sempat kepikiran untuk beli kuda dan keretanya. Jangan sampai salah memberi instruksi pada kudamu ya. Pikirkan baik-baik. Oh, hari ini baterai nggak bisa digunakan sama sekali. Saatnya memulai kebiasaan baru. Atau mungkin mengulang lagi kebiasaan lama yang sempat terlupakan.